Nah, warga Batam, jumpa lagi dengan saya dan rekan saya, Ahmadi Sultan. Kita masih di Wartawan Backpackers dan sekarang ini kita berada di Cina. Tapi bohong. Cina di mana Kita nih? sedang di Vihara Samudra Dharma, Tiban Mentarau. Biar Tapi ini ceritanya beneran ini mau. biar kayak Cina sedikit Iya, nih, iya. tapi ini benar. Kali ini kita cerita tentang Cina gitu ya, Di. Iya, bener. Kemarin Hong Kong, sekarang Cina. Nah, jadi jangan kemana-mana, pantau terus Wartawan Backpackers di Oke. biar kayak terasa di Cina dia. Iya, ya kayak flashback lagi gitu. Kayak flashback dia, baper dia. Jadi Cina dekat Hong Kong atau Hong Kong bagian daripada Cina. Ya, Kemarin kan ya, gitu itu ya. kan Hong Kong kan bagian daripada Cina. Ya. Dan Cina ini kata Ahmad ini luas. Ya, sangat luas sekali. Ya, luasnya seperti apa? Dari tadi aku tanya-tanya banyak pertanyaan, lebih bagus kita langsung saja. Jadi di Cina kemana dulu di waktu itu? Waktu itu saya cuma di bagian selatannya Cina saja. Jadi ini sangat bagian sekecil daripada wilayah Cina yang saya Wilayah jelajahi. Jadi kami waktu itu mengambil jalur selatan dari Hong Kong, kami menyeberang ke ke Shenzhen. Shenzhen. Dan itu dari Shenzhen kita menelusuri bagian selatan Cina ini sampai ke barat, wilayah barat. Ada cuma 2 provinsi sebenarnya, tapi membutuhkan sekitar 11 hari perjalanan. 11 hari Ya, perjalanan. karena kami singgah-singgah di beberapa kota gitu. Mulai dari Shenzhen sendiri, terus ke Guilin, ke Yangzhou, kota kecil yang kota wisata paling banyak dikunjungi di selatan Cina. Terus ke Nanning, ke kota Kunming. Nanning ya. Terus kota Kunming, terus ke kota tua Lijiang di bagian barat di selatan Cina itu. Terus ke Dali, dua kota terakhir ini kota tua di Cina. Yang kampung Laksamana Chengho itu di mana? Nah, menurut yang saya baca itu kan si Laksamana Chengho itu kan dari Yunan itu Yunan. ya. Ya, dari selatan Cina itu kan. Nah, itu dari saya datangin salah satunya itu di Yunan itu, di Kunming itu. Dan di sana memang banyak komunitas Muslim. Oke. Iya, iya. Di wilayah selatan Cina itu. Saya yang bikin takjub itu, yang surprise buat saya itu karena saya menemukannya di kota tua itu. Kota tua, ada masjid, artinya banyak komunitas Muslim di situ. Tapi dengan ornamen Cina tentunya. Tetap ya seperti di Indonesia ya, tetap dengan budayanya di sana yang saya lihat juga itu ya tetap mempertahankan budayanya. Tapi secara keagamaan ya tetap menjalankan seperti selayaknya Muslim gitu. Seperti itu. Jadi di sana itu yang berkesan itu di bagian mananya, Di? Kalau saya berkesan semua. Berkesan semua. Ya, jadi saya perjalanannya kita dari Shenzhen itu kita naik kereta malam nih ke Guilin. Guilin ini provinsi Guilin, tapi ada kotanya namanya kota Guilin juga. Ibu kotanya Guilin ini. Terus dari semalaman kita naik kereta itu nyampe di Guilin pagi hari itu pas masih musim dingin itu. Karena waktu itu bulan Maret ya, itu masih musim dingin. Dan ya bagi saya yang orang Indonesia terbiasa di tempat yang hangat, itu masih sangat dingin. Nyampe di Guilin itu yang susah di sana itu karena bahasa Cina tuh. Bahasa Cina. Dan tulisannya kok bukan tulisan Latin tuh. Tulisan. Nah, kalau kita nyari-nyari alamat itu agak susah. Bertanya sama orang itu, sempat bertanya beberapa sama orang yang bikin shock itu, mereka kadang takut sama orang asing. Ya, jadi waktu itu kita udah bertanya sama beberapa orang untuk nanyakan, ini kan kita di Guilin itu mau ke Yangzhou gitu. Yangzhou ini kota wisata gitu. Itu bahasa apa nanyanya, Di?
Kita ya terpaksa pakai ngomong bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Tapi mereka nggak paham. Oh, jadi gitu. Terpaksa kita masuk ke hotel gitu. Di hotel kan pasti resepsinya bisa bahasa Inggris. Paham ya. Nah, jadi kita di situ bertanya, waktu itu kita mau naik bis dari Guilin ke Yangzhou itu. Nah, dari situlah ya, kita minta dicatatkan dalam apa namanya, dalam bahasa kertas Inggris. Dengan bukan bahasa Inggris, tapi tulisan lokal gitu. Jadi dari kertas itulah kita tunjukkan ke pada saat di terminal di situ kita mau tujuan mana ya. gitu ya. Ya itulah tips yang kami gunakan selama perjalanan sampai bisa selamat dalam perjalanan gitu. Agak rumit juga itu dia. Agak rumit tapi agak rumit dan menantang, dan itulah menariknya perjalanan itu. Ya, ditulisnya kan salah tulis rupanya sampai Monas itu. ya itu yang kami apa namanya, kita nggak ngerti gitu. Nggak ngerti, cuman ya bermodalkan keberanian aja dan yakinlah gitu bahwa kita akan ditunjukkan ke jalan yang benar gitu. Sampai tembok Cina di. Nggak nyampe, karena kita akan menyelusuri bagian selatannya Cina doang. Oh iya, tembok Cina di atasnya ya. Iya. Dan dari Guilin, berarti tembok tetangga lah. Ya, dari Guilin kita ke Yangzhou, itu yang menarik di Yangzhou itu ada Sungai Li. Sungai Li dengan pemandangan bukit-bukit Kars, itu salah satu pemandangan bukit Kars yang terindah di dunia. Makanya di sungai itu sering di daerah itu sering ada syuting film-film Mandarin gitu. Ya, dan film-film silat, bukan silat lah, kungfu lah. Kungfu, silat di Cina nggak ada di. Ya, dan pemandangannya memang menakjubkan gitu. Oh, di situ yang sering syuting itu ya? Iya, itu, dan sungainya itu sangat jernih. Meskipun orang nyuci di situ, ada yang nyuci di situ, tapi yang nyuci amoy? Emak-emak lah. Mama. Ya, dan pemandangannya memang sangat menakjubkan gitu. Terus nanti ada fotonya tuh di? Ada. Ada fotonya tuh, nanti terus dimasukin. Itu menjadi objek wisata buat apa sih namanya, berlayar di sungai itu. Oh, bisa. Iya. Oh, itu yang syuting kapal perahu bambu itu ya? Perahu bambu. Oh, di situ. Perahu bambu itu. Ya, film apa tuh? Film sering lah film kungfu yang syuting di situ kan. Situ bisa jadi turis, bisa perahu getek itulah kayak. Ya, itu kan cuma didayung gitu ya, didayung gitu aja. Dan di situ memang ini kayak semacam kecamatan ini kecil, daerah itu ya. Dan tapi turisnya sangat banyak. Dan waktu itu kita lagi ada festival festival yang 15 hari setelah Imlek itu, Cap Gome. Ya, dan kami dan sangat meriah di sana. Ya, pusatnya di sana kan? Iya, pasti. Ya. Jadi sangat meriah waktu itu, dan ada malamnya, malam itu digratiskan untuk makan kayak sup hangat gitu, ada bulat-bulat apa sih namanya? Bakpao, bukan? Bukan bakpao. Bakso lah berarti. Bukan. Kayak kimochi gitu, di dalam disajikan dalam mangkok gitu, dan itu malam itu kita harus makan sebagai tanda syukur gitu, dan sebagai tanda syukur dan berdoa untuk siapa yang ngasih di acara itu gitu, kita dikasih? Panitianya ada. Panitia di tempat wisata itu ada dibagi-bagikan, jadi ada semacam meja gitu, orang yang datang bisa silakan ngambil itu, nanti dibagi-bagikan ke boleh bawa pulang. Iya, boleh dimakan di situ, boleh dibawa pulang gitu. Ya, pokoknya sangat-sangat menarik, karena saya akhirnya bisa melihat seperti apa perayaan Cap Gome di Cina langsung. Gitu ya. Ya hampir mirip lah di sini di Indonesia, tapi ya ini lebih sahdu rasanya, karena mereka di tempat asalnya kita lihat gitu. Nah, kita tahan dulu di. Iya. Nah, habis ini kita cerita Amoy ini, seru nih. Jangan kemana-mana dulu ya, kami break dulu. Tetap di Wartawan Backpackers. Iya. Warga Batam, kita kembali lagi di acara wartawan, di konten Wartawan Backpackers. Nah, ini menarik ini, dari cerita Ahmadi
di Kunming lah dia pertama kali ketemu masjid. Ya. Bener ya? Ya, ya. Masjid dengan berornamen Cina. Nah, seperti apa? Kita lanjutkan. Nah, terus itu kan dari bagian bawah ya, sampai di Kunming itu ya. Kunming itu di Jakarta ada juga itu, tapi Kuningan namanya. Bukan Kunming. Ya. Terus gimana itu sampai di Kunming? Jadi lanjut dari yang pertama tadi ya, dari yang sama Guilin itu kami balik ke Guilin. Dari Guilin ini kota besar ya. Dari Guilin kita explore sekitar 1 hari aja, 1 malam. Terus balik lagi malamnya kami naik kereta malam lagi. Kereta malam ke Nanning. Nanning ini kota besar juga, jadi kami nggak terlalu mengeksplor di situ. Jadi hanya antara aja. Yang kota tua itu di mana tuh? Jadi dari Nanning ke Kunming. Di Kunming inilah kita mulai eksplor lagi, lagi kotanya, dan disitulah saya ketemu masjid untuk pertama kalinya di China gitu. Ceritanya kami nyampe siang menjelang sore lah di Kunming ini. Nyampe di hostel itu kami nyantai-nyantai karena agak capek setelah semalaman naik kereta. Nah pas maghrib, tiba-tiba terdengar suara azan gitu. Saya nyari-nyari, saya kan lagi di teras di lantai 2. Saya nyari-nyari, kok ada suara azan ya? Ya ini surprise ya kan, ini kan Cina kan? Iya benar. Terus saya nyari-nyari, ternyata masjidnya nggak jauh dari tempat kami menginap. Hanya sepelemparan batu lah, sekitar 200-300 meter dari tempat kami. Sangat terlihat jelas dari tempat kami menginap masjid itu. Dan itu lokasinya di pusat kota, di tempat kawasan bisnis masjid Kunming. Itu iya. Itu yang bikin saya takjub, kok di dalam masjid ini bisa berdiri di dalam di tengah kota pusat bisnisnya Kunming gitu. Dan itu tempat wisatawan juga, spot turis gitu. Jadi saya lah ke situ melihat masjidnya itu. Dan ya benar-benar takjub, surprise lah gitu surprise buat saya ya. Di kota di Cina akhirnya bisa ada masjid gitu. Saya masuklah di situ, dan ya tapi kita nggak bisa membayangkan akan seperti di Indonesia yang banyak jamaat. Iya. Di sana kan orang Muslim kan terbatas, jadi hanya beberapa orang lah yang datang. Pada saat jam sholat itu. Karena mayoritas budaya di sana ya. Iya, dan bahkan katanya nggak beragama gitu di sana. Gitu. Iya. Ya itulah yang salah satu yang berkesan di Kunming itu. Apa nama masjidnya di? Saya nggak tahu namanya karena tulisan Cina gitu, jadi saya nggak tahu apa namanya. Tapi itu salah satu masjid yang besar di Kunming itu. Ya nggak terlalu besar lah, tapi itulah yang terbesar di Kunming itu. Nah yang lebih surprise lagi ketika saya ke kota tua di Dali dan Lijiang. Itu daerah mana dekat? Nah itu masih provinsi Kunming, tapi kota lain. Dari Kunming itu perjalanan pun harus naik kereta 7 jam 8 jam gitu. Lumayan. Ya, jadi masih naik kereta lagi dari Kunming ke kita paling ke barat dulu. Ke barat ke Lijiang ini. Lijiang ini kota tua. Udah ratusan tahun. Masuk ke dalam kota tua itu ya memang benar-benar kota tua, karena itu banyak di sana itu di dalam kota tua ini yang dipagari itu banyak rumah-rumah khas Cina gitu. Masih rumah-rumah kayu, rumah tradisional. Rumah tradisional ada yang berumur ratusan tahun, ya, dan ornamennya masih sangat kental, dan itu dipertahankan karena ini kan salah satu warisan UNESCO. Jadi nggak boleh diubah. Artinya masyarakatnya pun masih ada. Masyarakatnya ada. Jadi di dalam lingkungan ini harus tetap dipertahankan. Jadi saya berada dalam situ benar-benar merasakan nuansa Cina tempo dulu. Jadi kayaknya cari tempat syuting film itu nggak susah di sana ya? Iya, itu masih sangat layak untuk tempat syuting karena masih mempertahankan rumah-rumah khas tradisional setempat gitu. Dan
Di dalam itu karena udah objek wisata itu ada hotel tradisional, guest house, tempat apa namanya penjualan souvenir, kafe. Oh, hotelnya pun apa ya? Iya, tampilannya jadi, tradisional gitu ya? Iya, jadi rumah warga lokal itu dijadikan apa namanya hotel, kafe. Karena kan udah tempat wisata nih yang dikunjungi banyak orang. Jadi di dalam itu sangat komplit. Ada semua. Jadi turis mau apa saja ada dalam situ. Mau beli souvenir, mau jajanan, makan makanan setempat ada semua di situ di dalam kota tua Lijiang ini. Nah, pada saat saya cari makan, saya di dalam situ saya nggak menemukan, susah menemukan makanan halal. Iya, di Lijiang itu. Iya, jadi saya keluar dari tembok kota tua itu. Saya menelusuri jalan besar dan akhirnya menemukan makanan halal. Apa tuh, Di? Dan sup apa namanya, kayak mie sup gitu. Dan penjualnya itu seorang muslim ternyata. Jadi saya tahunya ketika itu ada tulisan Arab. Ya. Oh, ditulis tulisan Arab. Tulisan Arab halal gitu. Dan di dalam itu ada gambar Ka'bah gitu. Terus saya tanya, ini halal apa enggak gitu. Saya dalam bahasa Inggris kan nggak bisa bahasa Cina gitu. Dan dia kan gitu. Dan saya terus nanya, di situ kan juga ada apa namanya gambar masjid di dalam apa kedainya itu. Ini kedai pinggir jalannya. Terus saya nanya, ini di mana masjid ini? Dia nunjukin gitu, dia menunjuk ke arah barat gitu. Terus saya pesan makan mie sup itu enak banget gitu. Dan lagi musim dingin jadi benar-benar nikmat karena ini kan sup masih hangat ya. Dari situ saya pergi cari masjidnya, tapi nggak ketemu. Yang di foto itu tadi ya? Nggak ketemu karena kan ya namanya komunikasi terbatas. Bukan masjid yang pertama ketemu itu, bukan ya? Lain lagi, ini lain. Kan udah di kota lain. Ya. Saya ini udah di Lijiang ini, di kota tuanya. Saya nyari-nyari masjid itu tapi nggak ketemu, saya malah nyasar ke tempat lain gitu. Malah ketemunya kan patokannya katanya gerbang masuk kota tua ini. Saya nyari-nyari nggak ketemu. Akhirnya besoknya saya datang lagi makan di situ. Saya jadi langganan makan di situ karena ya itu satu-satunya yang tahu tempat yang halal untuk makan. Saya datang lagi, saya nanya lagi, ini masjid ini di mana gitu. Saya mau pengen detailnya di mana gitu. Tapi karena keterbatasan kendala bahasa ya saya nggak terlalu paham apa yang dia maksud. Dia cuma nunjuk aja gitu ke arah barat gitu. Dan akhirnya nggak benar-benar nggak ketemu gitu masjid itu. Aku curiga itu dia ngambil foto di Google itu dia. Saya nggak tahu benar-benar masjid itu benar eksis atau enggak, tapi saya yakin masjid itu ada kan, di situ kan ada komunitas muslim. Iya. Di sebelah-sebelahnya pun itu rata-rata penjual ini makanan halal dan mereka muslim gitu. Itu di kawasan mana nanti itu buat warga Batam? Itu Lijiang namanya. Lijiang. Ya, dan itu kota tua yang berumur ratusan tahun. Dan itu daerah objek wisata ya? Iya, memang objek wisata. Nah, dari situ selesai eksplor di situ, kami balik ke timur lagi. Ini kan tadinya kan di barat kan. Kami balik ke timur ke Dali itu. Ini kota tua juga. Dan kalau masuk ini kota tua ini juga dikelilingin tembok, kayak tembok Cina. Oh gitu ya. Terus ada gerbangnya itu kayak kita masuk kalau lihat di film-film kungfu tempo dulu itu adalah apa namanya, nuansanya sangat-sangat dapat. Iya, gitu. semacam wilayah kerajaan gitulah kan. Ya, kota tua dan kita bisa naik ke atas temboknya itu. Dan kita bisa kelilingin tembok itu, jalan di atasnya. Jadi kayak benar-benar kita berada di tembok Cina. Iya, menarik. Tapi ini kok tembok kota tua itu, kota Dali ini. Saya jalan-jalan sekitar situ dan menemukan makanan halal lagi di restoran restoran muslim itu. Nah, saya tanya lagi di mana masjidnya. Tapi saya awalnya memperkenalkan diri, saya dari Indonesia. Terus dia nanya, Indonesia itu di mana? Nggak tahu di Indonesia. Dia nggak tahu Indonesia.
Terus saya bilangin saya ini Indonesia ini dekat ini Malaysia. Dan dia sangat notice, dia tahu Malaysia. Dia tahu Malaysia. Terus saya besoknya datang lagi. Oh, ini dari Malaysia ya. Disitulah saya salah apa, mau ketawa tapi sedih juga kok. Dia cuma taunya Malaysia gitu. Kayaknya harus dibawa ke Indonesia dia itu ya. Nah iya, jadi agak miris juga karena yang dia tahu cuma Malaysia. Padahal kemarin saya udah mengenalkan diri saya dari Indonesia gitu. Terus dari situ saya tanya di mana masjid di sini. Dan ternyata dekat banget dari warungnya dia itu. Sekitar 300 meter lah dari ini. Saya setelah makan di situ akhirnya saya datangin masjid itu. Ornamennya kayak gini. Iya, benar-benar ya masih tradisional gitu. Kalau di sana ini kan udah tembok ya. Kalau di sana itu udah benar-benar masih klasik gitu. Benar-benar masih dari kayu, dan di dalam masjid itu ya kalau dilihat kayak rumah-rumah Cina gitu, tapi ini tempat ibadah. Tempat ibadah Muslim, dan di dalamnya itu ada sekolah madrasah. Terus pas saya datang bertepatan dengan jam salat duhur gitu kan, sehabis makan tadi kan saya datang ke masjid itu, dan belum buka ternyata jam 12. ternyata jam ibadahnya itu sekitar jam 1 jam 2 gitu. Jadi saya kecepatan, saya datang di masjid itu masih ada cuman pengelolanya, seorang ibu-ibu yang udah parubaya gitu. Dia pakai hijab. Dia lagi bersih-bersih bagian depan, nyiram-nyiram bunga gitu. Saya nanya kapan sholatnya. Dia ngomong sih cuman ya kan bahasa Cina saya bisa nggak paham. Saya lihat di pintu depan itu ada jadwalnya. Ternyata sekitar jam 1 gitu. Akhirnya saya menunggu di situ, menunggu jadwal salat duhur. Akhirnya kemudian ada yang datang, orang mulai berdatangan 1-2 gitu, terus ada yang azan gitu. Ya saya ikutlah salat duhur di situ. Iya. Dan nggak cuma salat duhur, karena saya pengen salat asar juga di situ. Jadi saya keliling sebentar di kota tuanya itu. Ya kota tuanya itu benar-benar sangat alami lah. Ya, dan menarik. Ya pokok kata orang sekarang Instagramable banget itu. Instagramable banget. Iya. Nah kalau Ahmadi cerita itu ketemu orang Indonesia itu di mana tuh? Itu sebelumnya. Jadi kita balik dulu. Jadi waktu itu saya ketemu di Yangzhou itulah. Yangzhou saya tiba-tiba masuk ke salah satu hotel. Terus dia nanya, mungkin karena dia lihat wajah saya yang Indonesia banget gitu ya, familiar banget buat dia. Udah kelamaan jalan di atas warna merah, bawah putih gitu. Iya, terus dia nanya, merah kamu putih dong. Orang mana? Dia pengelola hotel, jadi dia masih bisa bahasa Inggris sedikit. Oh, dia pengelola hotel? Iya, dia pemilik hotel itu ternyata. Dia nanya, kamu orang mana? Saya bilang dari Indonesia. Langsung dia sumringah gitu. Kayak senang banget melihat orang Indonesia. Oh, saya juga orang Indonesia dulunya ternyata. Umur berapa tuh? Sekitar 60-an lah. 60-an ya. Jadi dia cerita karena dia tahu saya orang Indonesia, ya akhirnya kami bercakap dalam bahasa Indonesia. Dia masih bisa bahasa Indonesia. Namanya tahu? Saya lupa namanya. Dia perkenalkan namanya waktu itu. Dia bilang dia pernah menjadi warga negara Indonesia. Orang mana berarti? Dia waktu itu di Jawa. Dia tinggalnya di Jawa. Dia lahir dan besar di Cina. Ya cuman orang tuanya kan aslinya dia juga keturunan Cina. Kemudian dia balik ke Cina sekitar tahun akhir 60-an gitu. Dia balik ke sana. Dan anak-anaknya juga dia bawa pulang ke sana. Artinya dia orang Indonesia yang pindah ke warga negaraan iya, gitu. Akhirnya dia balik ke leluhurnya. Tapi dia sebenarnya orang Indonesia loh. Ya. Dan terus saya nanya, anaknya masih bisa bahasa Indonesia? Enggak, katanya karena dia pindah waktu anak-anaknya masih kecil. Iya. Jadi nggak sempat belajar gitu. Iya, jadi tapi dia tetap Dia tetap menjaga bahasa Indonesia gitu.
Makanya ketika dia bertemu dengan saya itu dia sangat senang gitu. Nah, Di, ini buat apa ya? Buat tips buat warga Batam juga yang ingin berkunjung itu. Udah pasti dunia belanja dong gitu. Iya. Itu di mana itu di Cina yang? Di mana-mana di Cina itu di tempat terutama di tempat wisatanya itu ada saja pasar-pasar malam, pasar kaki lima gitu. Pasti ada semua dan itu sangat menarik. Karena kenapa menarik? Karena apa yang dijual itu sangat beragam, mulai dari souvenir, kain, pakaian, sepatu, gitu, benar ya murah. Ya. Dan itu kalau dihitung dengan uang kita sangat murah banget gitu. Ini beda dong dengan Hong Kong yang kita cerita kemarin itu. Iya, beda banget ya. Lebih murah jauh lebih murah di gitu ya. Cina ini daripada di Hong Kong. Ya kita tahu kan Hong Kong seperti apa ya. Dan tapi kalau datang belanja itu harus benar-benar niat. Nah, oke. Jangan coba-coba bertanya-tanya, kemudian tawar-menawar. Tapi nggak jadi. Tapi nggak jadi. Hati-hati aja, nanti kamu pergi langsunglah merepet orangnya itu. Iyalah itu. Ya, dimaki-maki lah kamu, meskipun kamu nggak paham apa dia omongnya, tetap aja terasa kena di hati gitu. Jadi boleh nawar, tapi harus jadi gitu. Ya terserah kalian lah mau bertekak banting-bantingan nawarnya, tapi pokoknya jangan sampai nggak jadi karena nanti bakal dimaki-maki itu. Jadi itu catatan tuh buat mak-mak tuh yang sering nawar-nawar tuh. Silakan aja apa namanya teriakan tawar-menawar, tapi tawar-menawarnya pakai kalkulator ya. Kamu di sini dia di harga segini. Karena kita kan nggak bisa bahasa setempat, bahasa Cina. Mereka kan punya bahasa sendiri juga, nggak cuma bahasa Mandarin doang. Ada. Jadi setiap wilayah itu ada bahasanya. Jadi ya kita tawar-menawarnya dia nyerahin kalkulator. Ya kita pencet angka yang kita inginkan. Oh gitu. Ya, kita minta berapa gitu. Minta berapa? Segini. Terus dia nodorin lagi sampai akhirnya benar-benar jadi. Tapi artinya lebih murah ya di Cina daripada bisa 2 kali lipatnya lebih murah gitu. Dan satu lagi kalau kalau menyerahkan uang besar itu nominal besar misalnya 100 yuan itu hati-hati. Kalau misalnya kita kasih 100 yuan terus ada kembalian, hati-hati. Pastikan itu uangnya benar-benar asli semua yang kembali. Karena bisa jadi kita yang kembalian yang dikasih ke kita itu uang palsu. Gitu. Ya, jadi hati-hati banget melihat. Periksa uangnya, ketahui dulu uang asli itu seperti apa. Ya sebelum meninggalkan tempat beli tadi itu cek dulu ini uang asli apa enggak. Tapi yang penting amoinya kan asli ya. Iya pasti lah. Ya, dan tapi yang banyak kan yang jualan. Oh iya, itu yang penting. Nanti kalau KW bahaya kan. Ya benar. Nah terus ini dia tetap kembali ke pedoman penting ya. Kalau di Cina itu cari makanan halal itu, nah seperti apa gitu ciri-cirinya, terus kemana yang harus pasti ada di situ gitu. Ya karena kalau di wilayah Kunming kan saya bisanya sebenarnya sekarang lebih mudah ya karena sudah ada Google Map gitu. Oh gitu ya. Oke. Waktu itu saya masih harus nyari sendiri, manual nyari sendiri. Nah itu gitu. Saya cuma nyari di peta-peta umum gitu di mana tempat makanan halal gitu. Tapi kalau untuk mencari makanan halal ya paling nggak kembali ke basic, cari makanan yang nggak mengandung yang non halal itu ya cari buah lah, cari roti ya, atau ke swalayan lah gitu, mie instan gitu ya. Tapi mie instan di sana juga nggak bisa iya benar nggak bisa dijamin keadaannya, bisa diprediksi juga. Jadi, ya kalau nggak ada bawa bekal sendiri dari Indonesia, bawa tempe sambal tempe gitu, ada banyak orang-orang Indonesia kayak begitu. Bisa bawa gitu. Ya dia bawa tempe sambal itu. Ora-ari gitu. Ora-ari itu dibawa. Dan ada juga yang bawa rice cooker. Nah, ini kan di Cina kan. Di mana rumah Jet Li di situ di? Nggak sempat ketemu.
rumah Jepuri, malah saya nggak tahu rumah Jepuri di mana. Kalau Laksamana Cheng Ho, nah itu yang saya datangin itu kampungnya. Kampung Cheng Ho itu yang di mana tadi? Di Kunming itu, di wilayah Yunan itu, di Cina Selatan itu. Jadi saya pikir di Kunming inilah wilayah tempat asalnya Cheng Ho itu. Aslinya. Karena di situ ada suku Hui dan dia suku Hui. Tapi dia kan itu Laksamana kan, ya, pelaut. Ya, berarti itu daerah laut. Justru bukan daerah laut. Nah, tuh. Bukan karena itu berbatasan dengan Kunming itu, wilayah selatan Cina itu kan berbatasan dengan Vietnam, Laos, sama Yangon. Iya. Nah itu dia kan Laksamana pelaut kan aslinya kan? Mungkin dia karena ke Shenzhen atau ke dekat Hong Kong itu kan wilayah laut itu. Bisa jadi. Ya mungkin di situ. Tapi yang saya tahu persis dari sejarah Laksamana Cheng Ho itu dari suku Hui, dan di situ ada suku Hui, dan yang Muslim yang saya ketemu itu rata-rata dari suku Hui. Ya. Jadi lanjut ke cerita tadi, saya datangin masjid Cina tadi itu di kota Dali itu. Ini masjid yang kedua ya? Iya, masjid yang kedua saya datangin pada saat salat asar gitu. Dan saya ketemu pengelola masjidnya itu yang suami istri. Mereka tinggal di rumah yang berada di sebelah masjid itu. Jadi seperti inilah tata letaknya. Di sini masjidnya, di sini madrasahnya, madrasah sekolah itu, di sini tempat tinggal yang pengelola. Marbot namanya? Iya, dan Marbot tahu aku. Iya. Dan saya diajak masuk ke rumahnya. So sempat masuk? Iya, sempat diajak sama dia. Ini sekitar sore itu sudah sekitar jam 4 jam 5 sore lah. Oke. Udah hampir gelap sebenarnya, tapi itu masih waktu sholat asar. Saya diajak masuk ke situ, mau ngobrol-ngobrol, tapi ya kendala bahasa. Padahal seru tuh ya? Iya seru. Saya pengen banyak tahu. Saya pengen bercerita tentang Muslim di situ. Oke, kita cut dulu deh. Something trouble. Nanti kita lanjut lagi. Nah, warga Batam kita lanjut nih. Tadi ada masalah dikit, ada kucing lewat tadi. Kita lanjut. Nah, itu sampai tadi di masjid, kemudian pengelola suruh datang gitu ya, Di? Iya, saya bertamu ke rumahnya lah ya. Seperti tamu, dia menyajikan teh, camilan. Keren padahal tuh. Iya. Cuman kendalanya karena bahasa itu kami nggak bisa ngobrol. Banyak cerita. Padahal saya banyak pertanyaan gitu. Umur berapa? Sekitar udah 70-an tahun gitu. Oke. Suami istri ini nenek lah ya, gitu ya. Jadi kita duduk di ruang tamunya itu, tapi banyak diam. Jadi dia mengambil buku dan album fotonya, dia menunjukkan kegiatan-kegiatan mereka. Tapi bahasa Cina. Dia bahasa Cina ya, saya nggak paham. Cuman saya nangkap aja. Dia bilang kamu lihat ini aja, terus saya buka-buka ininya, album fotonya, kegiatan-kegiatan mereka, dan menarik gitu mereka sangat aktif ternyata kegiatan keagamaannya gitu. Bahasa apa? Campur lah tuh ya? Saya ngomong terpaksa ya, bahasa Inggris dia nggak paham, bahasa Indonesia juga nggak paham, ya udah saya pakai bahasa Indonesia biar dia tahu saya dari Indonesia gitu. Karena trauma tadi yang orang saya bilang orang Indonesia, dia kira saya dari Malaysia. Gitu ya? Jadi saya tetap pakai bahasa Indonesia. Gitu. Ya meskipun dia nggak paham, tapi ya lebih banyak ngomong dari benar-benar dari hati ke hati. Dia ngomong dalam hati, dia ngomong dalam hatinya juga. Pakai bahasa isyarat lah ya gitu kan. Ya. Dan ya itu benar-benar mengagumkan buat saya, karena saya bisa bersentuhan langsung, berkomunikasi dengan mereka. Jangan-jangan Muslim di Bapak Samohung itu bukan ya? Bapak Samohung itu. bisa jadi ya. Ya saya benar-benar hari itu merasakan kepuasan mengeksplor kota tuanya itu, karena saya akhirnya bisa bersentuhan dengan komunitas Muslim di situ. Keren. Ya saya pulang-pulang udah gelap gitu.
Dan nggak tidur di rumah situ? Enggak lah, enggak. Saya karena hostel penginapan saya di luar tembok Kota Tua itu tidak terlalu jauh juga. Enggak jauh, sekitar 300 meter, cuman dibatasin sama tembok itu tadi aja. Jadi kami menginapnya di luar tembok Kota Tua, dia berada di dalam Kota Tuanya. Jadi kalau misalnya saya duduk di teras hotel itu, nampak kelihatan itu masjid itu. Iya, jadi marga apa bapak itu nggak nanya? Dia orang Hui, tapi saya nggak tahu namanya karena ya nama kita nggak ya, WA aku lah, ya. WA aku ingat tahu sedikit-sedikit. Belum ya apa namanya belum keingat waktu itu harus nanya ke siapa gitu. Sayang lah, berarti bapak itu bisa dijadikan anak angkat loh di. Ya kepikiran saya pengen balik lagi ke sana. Ahmadi Sultan Lee marganya kan? Bisa. Benar gitu. Ya kepikiran pengen balik lagi kok. Berarti someday mungkin ke sana lagi harus. Ya saya pengen balik lagi ke sana dan mengeksplor lagi orang-orang Muslim di sana gitu. Menarik gitu. Ya. Jadi dan itulah pengalaman paling berharga buat saya karena saya bisa melihat sendiri komunitas Muslim di Cina gitu. Jadi ini mungkin sesi ini apa ya dia perjalanan religi ya sedikit ya campur. Sebenarnya saya nggak ada niat, nggak ada dalam rencana saya. Ya, tapi akhirnya diarahkan ke situ. Akhirnya gitu. Jalan yang mengarahkan ke saya gitu. Itu menarik. Ya nggak ada sama sekali rencana, tapi dipertemukan dengan hal-hal yang nggak ada dalam bayangan saya, dan itulah yang sangat-sangat surprise buat saya dan menjadi pengalaman paling berharga buat saya gitu. Semoga bapak itu panjang umur ya, nanti 2 tahun lagi balik sana. Semoga saya bisa ketemu lagi ya. Itu keren itu. Ya kalau sekarang kan sudah ada Google Translate gitu gampang kan. Bisa komunikasi lagi gitu. Semoga ya. Nah demikian tadi warga Batam bincang-bincang kita sedikit religi dan mengharukan ya, mengandung bawang katanya. Nah itu dia, jadi perjalanan Ahmadi yang tanpa disengaja seperti itulah. Cara yang kuasa mengarahkan kita katanya begitu. Nah jadi buat anda yang berencana ke Cina, anda boleh menyaksikan acara ini, mungkin bisa tanya-tanya seputar Cina seperti apa gitu ya. Jadi Cina itu pasti lebih murah daripada Hong Kong, begitu kata Ahmadi. Jadi mungkin kesulitannya di makanan halal ya, itu. Tapi itu pun pasti ada. Dulu ya, pasti sekarang ada, tinggal searching Google ada lah. Dan jika anda ke Cina, jangan lupa bawa barang yang agak banyak. Di sini bisa dijual, biasanya begitu. Oke. Ya, tapi harus tahu juga batasnya berapa. Oh iya, harus tahu. Jangan sampai nyampe di bandara ditagih sama bea cukai kantor gitu. Iya. Aku saran sesat nih, jangan ikuti. Nah demikian. Boleh tapi harus bayar pajak. Ya. Demikian bincang-bincang kita dengan wartawan Backpackers Ahmadi Sultan. Selamat siang. Oke.